Perkenalkan, nama saya Nani dari Purbalingga. Kenapa Mbak Hani? Mbak Hani betul? Mbak Nani. Nani? Iya. Oke. Oh, Mbak Nani. Mohon izin Ustadz mau bertanya. Saya baru selesai masa idah. Dan saya seorang ibu. Hampir seperti cerita tadi Mbak Rara ya, kayak gitu. Maaf Ustaz. Apa benar kalau perceraian itu takdir atau karena keegoisan saya ya Ustaz? Apa? Keegoisan saya. Apanya? Perceraian. Perceraian itu Perceraian. karena takdir atau keegoisan saya. Karena menurut saya itu pernikahan saya itu udah di tahap yang sangat tidak wajar gitu Ustaz. Melakukan kesalahan yang berkali-kali. Terus Mbak Nani punya anak punya Ustaz satu. 2. Yang paling kecil umur berapa? Pas saya bisa berarti 11 bulan. Sekarang 11 bulan. Sekarang udah 15 bulan. Sama Mbak Nani. Iya, kayak gitu. Yang gede? Makasih Pak. Yang gede berarti umur 10 tahun Pak Ustaz. Gitu, cowok cewek. Ya. Intinya gini Ustadz, saya mau tanya, bagaimana cara saya menjelaskan ke anak saya kalau saya itu tidak bisa dengan ayahnya? Karena sampai sekarang pun anaknya itu tidak tahu kalau saya itu udah bisa kayak gitu Ustadz. Karena saya menjaga perasaan anak saya kayak gitu Ustadz. Kalau anak saya bilang lagi di mana, lagi kerja kayak gitu. Terus apakah karma ayahnya nanti itu keturun ke anak perempuannya kayak gitu Ustaz? Terus pertanyaan ketiga, apakah saya berdosa kalau saya tidak mau menikah lagi Ustaz? Banyak yang memahaminya kalau seorang ayah atau ibu pernah berzina, nanti anaknya akan nurun gitu, mendapatkan dosa yang sama, akan melakukan hal yang sama atau diperlakukan yang sama oleh orang lain. Enggak kayak gitu maksud hadis. Maksudnya gini, kalau orang berzina lalu perempuannya hamil, otomatis kan secara syariat anak itu bukan anaknya si ayahnya kan, bukan anaknya si ayah gitu. Kemudian orang tuanya nih nggak paham syariat. Karena nggak paham syariat, ketika anak perempuan ini kelak menikah, si ayahnya menjadi wali menikahkan anak perempuannya. Tanpa dia sadari, karena pernikahan itu tidak sah, dia membiarkan anak perempuannya terus-terusan melakukan perbuatan zina yang dosanya ditanggung sama orang tuanya yang tidak berani menjelaskan cerita di masa lalunya, malu, bla bla bla. Akhirnya dia membiarkan anaknya berzina. Itu maksud dosa turunan. Bukan kalau orang tuanya berdosa zina nanti anaknya pasti berzina. Enggak gitu dong, enggak adil kalau kayak gitu. Sehingga hadis itu justru ngajarin kepada orang yang udah terlanjur berbuat zina, dia harus mengambil tanggung jawab dan konsekuensi itu untuk menjelaskan ke anaknya, kamu bukan anak ayah secara Islam, kamu anak ayah secara biologis, jadi ayah gak bisa menikahkan kamu, harus pakai wali, hakim dan seterusnya. Konsekuensinya mungkin dia akan marah, dia akan kecewa, ya udah terima. Daripada kita karena menutupi cerita masa lalu, anak kita menikah dengan perwalian ayahnya yang tidak sah, akhirnya apa yang terjadi? Dia kan gak sah pernikahannya, kan kita kayak nurunin terus ya. Dan seterusnya nanti turun terus ke cucunya, cicitnya kan gitu ya. Nah
Nah ini yang dimaksud dengan dosa turunan. Jadi bukan difahami kalau ayah berbuat dosa zina nanti anak perempuan pasti akan dizinahi orang, nggak gitu juga. Gitu ya Mbak Nani ya. Jadi tinggal sekarang kondisinya kayak gimana. Kalau nggak kayak gitu ya udah, berarti kalau anak ini adalah anak yang halal, alhamdulillah ya udah nggak akan nurun apa-apa. Tergantung anaknya nanti gimana dia dididik. Satu. Yang kedua, pertanyaan yang pertama tadi adalah gimana ngejelasin. Menjelaskan itu bukan tentang menyampaikan fakta, tapi menyiapkan anak untuk siap dengan fakta itu. Jadi bukan bagaimana cara saya menjelaskan, bagaimana cara saya menyiapkan dia untuk bisa menerima kenyataan itu yang terpenting. Maka fokusnya Mbak Nani atau siapapun yang nasibnya sama, cobalah didik anak itu sebijaksana mungkin, sampai secara mentality, secara mindset, secara iman, suatu saat dia akan siap dengan sebuah kenyataan hidupnya. Saat itulah mudah untuk menjelaskan. Tapi hari ini orang terus berpikir tentang bagaimana membahasakan, bagaimana menjelaskan, sementara secara mental anaknya nggak disiapkan, secara pola pikir mindset anaknya nggak disiapkan, secara ilmu agama atau iman anaknya nggak disiapkan. Gimana pun bahasa kita menjelaskan, dia nggak akan nerima. Jadi fokusnya sekarang gimana mempersiapkan anak ini. Dan mempersiapkan anak ini bukan hanya untuk mendengar cerita ini, tapi untuk hidup dengan segala realitasnya. Kan hidup bukan hanya cerita masa lalu orang tuanya kan, tentang masa depannya dia juga, masa kininya dia juga, realitas dia juga. Siapkan anak itu. Ketika anaknya udah siap, insya Allah nanti dia akan menerima kok jawaban-jawaban itu. Yang ketiga, jangan sampai masalah orang tua, ayah dan ibu, suami istri itu mengurangi hak-hak anak. Ini pentingnya orang belajar tentang ilmu perceraian. Dalam Islam ada namanya sarahan jamila, perceraian yang indah. Perceraian pun ada yang indah dalam Islam. Karena ada perceraian nggak bisa dihindari kan. Ya udah, kalau gitu gimana perceraian yang indah? Pertama, tidak mengurangi nafkah, karena dia tetap ayah harus menafkahi anak-anaknya. Kedua, kasih sayang. Walaupun bagaimanapun keadaannya, dia tetap ayahnya, dia tetap ibunya, kasih sayangnya harus diberikan. Walaupun secara teknis udah beda sama orang pada umumnya. Jadi ini harus tetap diperhatikan, sehingga suatu saat kelak ketika anak itu tahu kenyataannya, dia akan bisa lebih mudah berdamai, karena dari sisi hak dia nggak terlalu banyak yang kehilangan. Apalagi sosok orang tua, jangan sampai kehilangan sisi fatherhood atau sisi ayah dan juga sisi ibu. Tiga hal itu mudah-mudahan bisa jadi bekal buat Mbak Nani nggak jalanin ini. Oh, satu lagi ya, dosa nggak kalau saya nggak mau nikah lagi? Untuk saat ini saya nggak mau ngomongin dosa dan benar dan salah. Saya ngomongin Mbak Nani butuh waktu. Sekarang fokus aja dengan anak-anak, fokus dengan si kecil yang baru berapa tadi 15 bulan, fokus dengan kakaknya yang 10 tahun, fokus dengan mereka aja. Suatu saat nanti hati Mbak Nani yang akan menuntun Mbak Nani harus ngapain. Maka jangan pernah berfatwa, Mbak, saya haramkan diri saya dengan pernikahan, nggak usah. Sekarang fokus aja dengan anak-anak. Biarkan kan quote yang tadi ya, gak penting lagi yang melukai kamu, yang terpenting adalah siapa yang membuat kamu tersenyum. Sekarang yang bisa membuat Mbak Nani tersenyum dua cewek atau cowok sih anaknya? Cowok cewek. Yang bisa membuat Mbak Nani tersenyum sekarang ada 2 mahkota itu, kakaknya sama adiknya. Udah fokuslah dengan mereka berdua. Suatu saat Mbak Nani akan ngerasain kesiapannya, atau mungkin udah mulai bisa move on, udah mulai bisa tenang. Saat itulah Allah akan menuntun harus seperti apa melanjutkan hidup.